Kini saatnya saya memperkenalkan anak yang dulu menjual es mambo dan jualan layang-layang, pernah jadi tukang ojek, cari keong di sawah untuk makan, dan kehidupan yang sangat memprihatinkan. Mari kita sambut Dedi Mulyadi. Iya, Kang Dedi, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk. Pekerjaan orang tua apa? Tentara, Tentara. terakhir tentara. Baik. Ibu, Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Anak ke-9, Anak ke-9 dari 9 bersaudara. ayah Anda tentara. Ya, Tapi sepintas saya baca riwayat hidup Anda, kok hidup Anda lebih banyak prihatinnya, lebih banyak susahnya. Anak tentara kok hidupnya susah ya? ya tentaranya kan sampai 28 tahun. Pangkatnya prajurit kader, palang 3 di sini. Oh, sampai umur berapa tadi? 28. Umur 28 Ya. sudah nggak jadi tentara lagi? Ya, jadi bapak saya 20 tahun udah bikin anak. 28 tahun Ya. pensiun dengan, pensiun atau apa? Pensiun diberhentikan karena sakit. Kenapa sakitnya? Diracun oleh mata-mata Belanda. Gara-gara dipensiun dalam usia itu akibat diracun oleh mata-mata Belanda ya? Ya. Sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, Setelah pensiun apa yang dikerjakan ayah? ya di rumah. Karena saya dengar Sakit. sakit-sakitan. Ya pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena terlalu jujur. Apa yang terjadi? Ya diberhentikan oleh teman-temannya. Karena jujur. Jujur. Kok bisa? Ya karena diajakin kerjasama jual pupuk. Dia nggak mau? Di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti. Wow. Nah setelah itu siapa yang mencari nafkah? Iya dari sawah, ibu saya yang sering ke sawah. Sebagai apa? Ya kadang-kadang kulit tandur. Jadi ibu menjadi tulang Kulit tandur, kadang-kadang nyangkul. punggung, sebagai tulang punggung Keluarga. 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 Seberapa susahnya sih hidup Anda waktu kecil dulu? Kalau tanggal muda Mm-mm. itu baru dapat ikan asin. Kalau sudah mulai tanggal 5 ke sana, garam. Dikasih bawang. Disimpan di keler. Keler itu apa ya? Tempat itu makanan yang dari beling itu, dari kaca. Jadi makan nasi, kalau di atas tanggal 5, Ah, lauknya garam, garam, bawang, pakai bawang segitu aja. segitu Dibagi aja. 9. Dibagi 9 anak. Ya. Kok Makanya bisa, badannya kurus. kok bisa hidup Anda ya? Saya juga aneh. Nah saya dengar untuk menambah lauk Anda cari keong. Ya kan kalau ini kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang, Belalang untuk apa? dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah, soal jualan es mambu nanti saya tanyakan. Tapi sampai umur berapa Anda masih harus juga membantu orang tua untuk menambah lauk pauk gitu? Karena saya dengar Anda juga bekerja ya? Ya, ya itu sampai SMA. Sampai SMA. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, karena menarik untuk tahu Anda jual es mambu dulu. Kenapa jual es mambu, jual layang-layang ya, macam-macam. Termasuk Anda juga ada urusan dengan batu bata ya? Ya. Jadi untuk sukses mungkin ada urusan dengan batu bata juga gitu ya. Jadi Anda pernah jadi tukang ojek. Iya. Di daerah mana itu? Di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Subang. Berapa penghasilan tukang ojek sehari? 2000. Jadi kenapa Anda sampai harus jadi tukang ojek? Ya nambahin buat biaya sekolah. Cari rumput. Itu Iya. juga untuk pakan ternak. Untuk kambing, saya kan waktu sejak kelas 1 SD punya kambing. Menarik. Domba lah kalau di Subang. Soal jualan es mambu dan lain-lain itu kenapa ya? Ya es bambu itu kan saya pengen makan es kayak orang. Tapi nggak punya duit. Terus? Ya akhirnya gimana caranya bisa makan es. Cita-citanya cuma makan es. Ya ngambillah dari Mang Rojak tetangga. Oh masih kenal Mang Rojak ya? Oh masih Haji Rojak. Oh, terus? Nah kemudian dapat 50 kan satu kali tempatnya itu. 50 itu dapat pelingnya 5 lebihnya. Lebihnya itu untuk boleh dimakan. Nah saya malah ketika dagang itu malah nggak makan. Karena sayang diuangin semuanya.
naluri bisnisnya udah mulai nih ya. Ya. Nah, jual layang-layang juga. Layang-layang waktu SMP. SMP jual SMP layang-layang. saya lihat orang main layang-layang, saya pengen main layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin pinjem uang orang. Kemudian akhirnya ketika sudah beli, sayang juga kalau dipakai main layang-layang. Jual lagi. Jual lagi. Apa urusannya kambing, cincin, dan Ya. Orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Oh saya kok nggak punya, gitu kan? Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya, duitnya dari mana? Punya nih cincin, jual. Nah waktu itu akhirnya dijual, harganya Rp7.500. bisa beli kambing. Beli. Tapi gara-gara itu saya dengar keluarga mulai beternak. Dan Iya, domba saya- menyelamatkan Iya. keluarga Anda Ya ya? saya sama kakak saya yang kedua paling gede namanya Kang Ade. Sama ibu saya yang tukang nyabit rumput. Ya saya tukang ngembala. Dan dari situ beranak dua jadi 40. Oke, domba menyelamatkan keluarga Anda karena saya dengar sekolah apa segala macam dibiayai dari Iya, ternak domba dari itu situ, tadi ya. iya. Jual bata itu bagaimana ceritanya? Ya bukan jual, jadi gini Apa? kan kalau kita suka pengen punya duit juga. Kalau buat hari raya lebaran kan buat beli baju baru. Iya. Nah itu saya suka kuli mikul. Kuli mikul. Mikul bata itu kan ngangkutnya jauh tuh hampir 5 km dari hutan kan. Dibawa ke kampung dibakar. Satunya dibayar seperak. Saya bisa bawa 10 biji, 10 perak. Umur berapa itu? Ya SD lah kelas 4. Orang tua tahu ini. Tahu. Nah kemudian uangnya disimpan-simpan. Pekerjaan Anda sekarang apa? Jadi bupati. Bupati mana? Purwakarta. Bupati Purwakarta. Bukan cuma satu periode juga, tapi ini periode yang kedua. kedua. Jadi artinya warga menganggap Anda sukses. Boleh tepuk tangan untuk periode kedua. Menarik karena sebenarnya Anda tadi punya cita-cita jadi tentara Iya. ya. Nah, kenapa gagalnya nanti kita tanya, tapi ikuti terus cerita di Kick Andy. Menarik karena ayah Anda tentara, tapi pensiun dini ya, di usia 28 tahun karena sakit-sakitan akibat diracun oleh mata-mata Belanda. Dan akibat diracun itu mulai sakit-sakitan dan tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga. Anda hidup dalam keprihatinan, walaupun ceritanya tadi ketawa-ketawa, tapi pada saat itu pasti nggak ketawa-ketawa itu ya. Ini karena sudah kita lalui, jadi Anda bisa tertawa. Nah, Anda ingin mengikuti jejak ayah menjadi tentara. Iya. Alasannya apa persisnya? Iya, karena seneng waktu itu saya seneng banget sama Jenderal TNI M. Yusuf. Pak Yusuf ya. Iya. Jadi saya lihat, wah hebat banget, saya pengen kayak dia gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Iya, lulus SMA daftar tentara. Daftar kemana? Pertama Akabri. Lolos atau tidak? Enggak. Kenapa nggak lolos? Berat badannya kurang, cuma 46 kg. Padahal batas minimal 55. gagal. Agak lewat. Ini bukan karena kemampuan ini ya. Kan? Ya Anda- mungkin agak bodoh juga. Saya nggak bilang gitu loh ya. Walaupun saya senang dengan jawaban itu. Setelah gagal masuk Akabri, Daftar lalu lagi. kemana? Secaba, kan turun tuh. Kalau Oh, Akabri kan iya. angkatan 2. Ini Iya, Sesan. Sekolah calon bintara. Bintara. Oke, terus Ya gagal lagi. gagal lagi. Iya. Ini karena apa sekarang ini? Iya sama, berat badan kurang. Lah aku udah tahu kurus, kering, kecil gitu, kenapa mau nekat masih? Ya nggak ada pilihan lagi dalam hidup waktu itu. Gagal kedua, Iya. lalu ngapain? Gagal yang kedua ikut UMPTN. Artinya mau kuliah nih. Kuliah ceritanya. Terus? Lulus. Oh lulus, karena nggak ada. Nggak bodoh kan? Enggak. Ya. Walaupun saya nggak tahu nilainya pas-pasan atau tidak. Lolos. Lolos. Masuk di mana waktu itu? 4. Jurusan? Fakultas Hukum. Ini kan anak miskin ya, minta maaf ya. Nah. Dari mana biaya kuliahnya? Ya itu nggak jadi. Maksudnya? Yang nggak diambil. Oh lulus tapi nggak dilanjutkan? Ya nggak, bukan dilanjutkan, diambil aja Oh enggak. diambil aja enggak? Jadi lulus tapi nggak masuk? Iya nggak daftar ulang. Oh terus jadi? Cuman lihat di koran ada namanya, ya sudah lah. Karena apa? Nggak punya duit. Oh alah, jadi dugaan saya benar ya? Benar sekali. Iya. Lalu ngapain?
Ya waktu habis itu pergi ke Purwakarta. Untuk? Ya daripada di rumah bengong, bingung, ikut sama kakak saya. Kakak ini orang kaya? Oh, repot. Apa? Kaya dan repot apa? Iya dia di asalnya kerja di PDAM, kepala bagian. Iya. Tapi nasibnya jelek, jadi tukang jaga genset diturunin. Terus Anda tumpangi? Iya ditumpangin. Semakin susah dong Iya hidup. rumahnya ngontrak. Mau roboh gini aja rumah itu. Lah kok Anda nggak kasihan? Ya sekalian lah biar belangsaknya bareng. Tapi dari cerita itu akhirnya Anda kuliah ya? Ya di situ kakak saya itu penghasilannya 10.000 per bulan, sisa gaji potongan bank. Jadi tuh kalau belanja disekaligusin, beli ikan asin, beli gudeg itu gudeg dikasih dagingnya bukan dagingnya, tapi tulangnya, itu bertahan 2 minggu. Angetin lagi, makan lagi. Nah dari saya nggak dikasih tempat tidur karena cuma satu dia punya. Tidur di mana? Di lantai, nggak pakai bantal, nggak pakai apa-apa. Bertahan berapa lama? Setahun. Yang jadi tukang ojek waktu itu ini, masa-masa ini? Bukan waktu SMA. Oh, ini Udah sudah... lewat. Udah lulus SMA. Oh, ini sudah lulus ya? Tidur. Jadi kalau akibat tidur itu mungkin karena dingin dan lapar tiap malam tuh bangun. Terus? Ya sholat. Oh, ada positifnya. Ada positifnya. Ada positifnya. Jadi belangsak itu memang membuat kita ingat sama Ingat Allah. Tuhan. Bukan berarti sekarang nggak ingat Oh lah ya. ingat perlu pasti, Ingat, kalau ingat. sekarang lebih ingat lah. Cuman caranya beda. Caranya beda. Akhirnya kan kuliah. Ya kuliah di STH. Duitnya dari mana nih? Ya spekulasi aja. Spekulasi apa? Ya coba-coba siapa tuh ada duitnya. Akhirnya bagaimana? Ya ikut bisa kuliah. Mengenal organisasi. Nah, karena saya dengar waktu kuliah Anda juga jualan ya? Ya. Jualan jadi, apa? Jualan bala-bala. Bala-bala itu apa? Gorengan. Teman-teman tahu nggak jual bala-bala itu? Tahu. Nggak malu tuh? Ya malu tapi kepaksa. Gak ada pilihan. Berapa lama jual bala-bala itu? Ya hampir 2 tahun. Itu yang dipakai untuk... Ya modal organisasi, modal kuliah. Terus kemudian juga saya kalau malam suka ngakal-ngakal. Apa? Jadi kalau pergi ke kuliahan jalan kaki. Nah kuliah ini kan banyak karyawan tuh. Nah saya selalu pulangnya jalan kaki sama teman saya namanya Komaruzzaman. Terus? Dan nanti biar jalan karena suka diajakin mampir makan bakso kalau malam. Itu strategi untuk bertahan hidup. Iyalah, Dan- gimana caranya hidup gratis gitu loh. Oke. Tapi memang di masa kuliah saya dengar Anda aktif ya di organisasi Iya, ya. aktif. Organisasi apa aja yang pernah diikuti? Ya HMI dan Senat Mahasiswa aja. Aktif banget ya. Iya, ya kan ikut mendirikan di Purwakarta karena belum ada waktu itu. Pernah jadi apa? Ketua cabang. Ketua cabang. Ya. Baik. Nah, dilihat dari perjalanan yang berliku-liku, yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana Anda kok bisa jadi bupati? Kang Deddy, kita lanjutkan. Menarik karena perjalanan hidup Anda tadi mahasiswa, jualan, nggak malu ya, mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak makan 3 hari waktu kuliah dulu. Iya. Nggak mati itu ya. Pengalaman hidup yang tidak mudah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke, Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. pedagang Ya, beras. saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Kemudian saya jadi anggota DPRD jam 5 pagi sudah di kantor. Ngapain? Untuk bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Gagasan-gagasan saya. Hampir 3/4 gagasan pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi ya, terbiasa aktivis ya. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari ini teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi bupati, nggak ada lagi yang demo. Tunggu dulu, apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Andi sekritis apapun kan susah, paling jadi wacana.
Kalau bupati bisa langsung action. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Oke. Tapi sebelum jadi bupati kan Anda jadi wakil bupati Iya. ya setelah dari Iya, dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. pindah kemana? Jadi wakil bupati. Wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan Ya ikut pilkada juga nekat. Nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Kok bisa? Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Jadi waktu ikut pilkada sebagai calon bupati? Iya, melawan itu bupati. Tahun berapa? 2008. Hasilnya? Menang. Prosentasenya? Hampir 40%. Itu tahun 2008 Ya. sampai 2013. terus kemudian sekarang periode kedua. Periode kedua. Anda menang lagi. Menang lagi. Prosentasenya? 67%. Apakah pernah terpikirkan seorang Dedi kecil untuk menjadi orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu? Gak terpikirkan, orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik. Waktu SMA, saya senang pakai baju putih-putih. Nah, kakek saya kan meninggal. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat. Oh, jadi dari Waktu kecil SMA, Anda dibilang kelas 2, gitu? Iya. Bapak saya marah. Ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat. Apa katanya gitu. Wah. Tapi ayah Anda sempat lihat Anda jadi bupati? Masih ada. Cuma Sampai gak ikut di rumah. Wow, Udah jadi tua. apa yang dia bilang dulu sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran. Iya, katanya nanti lebih lagi. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya orang yang percaya ya, di balik sukses Anda pasti ada orang-orang hebat dan itu biasanya perempuan hebat, mungkin orang tua dan istri. Adakah istri ikut di Ada. acara ini, studio? Ada. Bolehkah berdiri yang merasa istri? Iya. Baik, terima kasih. Anda dianggap sukses ya, memimpin Purwakarta. Yang tentu kita ingin tahu apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda terpilih menjadi bupati. Bisa cerita apa? Melayani seluruh masyarakat miskin terutama, sehingga saya buat kebijakan itu sekarang pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, berobat gratis untuk seluruh rakyat, dijemput pakai ambulan ke rumahnya, diantar ke rumah sakit. Rakyat boleh SMS, boleh telepon dalam setiap saat pada saya ketika ada kesulitan. Sehingga istri saya tahu HP saya hidup 24 jam. Saya kalau tidur bangun, kalau ada SMS, saya jawab. Karena banyak sekali tengah malam rakyat ke rumah sakit kelas 3-nya ngakunya penuh direkturnya. Itu saya suka langsung telepon, saya tanggung jawab. Kalau nggak ada APBD-nya, tagih pada saya pribadi. Saya bilang rumah saya masih cukup untuk dijual. Apa yang membuat Anda bisa menjadi bupati dan kemudian bahkan terpilih untuk kedua kalinya? Iya, istri saya tahu betul persoalan ini. Di hati saya, selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda. Kenapa Anda menangis? Apa yang teringat? Keikhlasannya. Tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Itu Anda kenang tentang ibu. Iya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu dan gak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Luar biasa.
Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun, dengan siapapun. Menarik, kuat sekali kata-kata Anda, artinya tidak ada kata miskin, kita semua setara. Jadi semangatnya harus sama. Iya. Terima kasih Kang Deddy.